terlalu banyak menebang hutan-hutan di hulu sungai, sehingga terjadilah, dan pendangkalan di sana semakin, karena kayu sudah habis. Apalagi dengan masuknya investor ini terlalu meragukan. Karena sebelum masuk investor, sungai masih dalam semua. Tetapi memang kalau di sini ini sejak masih dulu, pasti istilah Belanda selalu dilanda banjir. Itu sudah jelas. Sudah manusia berkebun-kebun ladang, apalagi sekarang mungkin semakin banyak menebang kayu, sehingga terjadilah bencana. Tingkat kerusakan das di daerah ini memang sudah sangat parah. Belum lagi pelaksanaan program pembangunan di daerah pemekaran baru tersebut belum sepenuhnya terencana, sehingga banyak pembangunan dan industri dilakukan dekat dengan kawasan sungai. Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan semestinya dilakukan dengan prinsip terpadu dan didukung oleh sikap dan komitmen politik pemerintah, berupa penguatan kelembagaan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam dan das secara lestari. Kita memainkan air itu dengan baik, gitu kan? Terus bagaimana kita membangun bangunan konservasi yang memadai sebagai cadangan, misalnya kita bangun dam-dam mengendali di sana, kemana, sehingga bisa mengairi sawah-sawah yang ada dengan baik. Gitu. Tapi sisi lain kita sadar bahwa pengembangan wilayah, pembangunan daerah itu tidak harus mengorbankan lingkungan. Itu yang harus dikembangkan di sana. Itu untuk kearifan semua, bukan hanya masyarakat, tapi juga pemimpin yang ada di sana, juga legislatif, misalnya, sehingga bahwa ternyata membangun dengan ramah lingkungan jauh lebih bagus dibandingkan kita membangun murni hanya untuk mengeruk PAD atau memperhatikan lingkungan. Nanti biaya lingkungan pada akhirnya yang dibayarkan akan lebih tinggi, gitu. Dibanding sekarang kita berusaha membangun dengan ramah lingkungan. Saat ini ada sejumlah upaya yang mulai digagas pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara untuk menjaga kondisi das agar tetap lestari. Salah satunya membuat sebuah konsep atau desain pembangunan yang lebih mengedepankan kelestarian lingkungan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya potensi sumber daya alam di Kabupaten Konawe Utara memaksa sejumlah investor masuk untuk mengembangkan usaha mereka. Namun kalau ini tidak didukung dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan anggota DPRD, kelestarian das hanya menjadi wacana saja. Berikut penjelasan Ketua DPRD Konawe Utara, Ruksamin. Dengan isu pembangunan Konawe Utara yang baru mekar ini, kita mau membangun ini apa semua. Tetapi kalau hanya kita membutuhkan dalam bentuk APBD itu saja, ya sejauh apa sih sebenarnya kita membangun? Gaji aja nggak cukup. Otomatis kita akan, ini jujur saya katakan, kita akan tetap melibatkan itu dari pihak-pihak ketiga. Tetapi bukan berarti bahwa kita menghalalkan segala cara. Itulah tadi, silakan melaksanakan misalnya masuk ke sini berinvestasi, bukan hanya dalam bentuk pertambangan atau mungkin perkebunan, ada mungkin dalam bentuk investasi bisnis, ada mungkin dalam bentuk dagang, kan itu yang banyak yang akan kita lihat gitu. Tetapi aturan-aturannya itulah yang harus kita lihat, jangan melewati ini apa semua. Itu makanya saya akan genjot sekarang adalah tentang peraturan daerah tentang perkembangan dan lingkungan hidup itu sendiri, itu yang kami utamakan sekarang. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan konsep dan desain tersebut, pemerintah dan anggota DPRD Konawe Utara akan membuat satu peraturan daerah sebagai rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan. Bukan hanya pemerintah dan anggota DPRD Konawe Utara, warga di sekitar sungai pun menghendaki agar ada pengawasan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam, khususnya yang ada di sepanjang daerah aliran sungai. Warga yang umumnya mengembangkan sektor pertanian harus mengembangkan konsep pertanian yang ramah lingkungan. Yang sebaik-baiknya itu kalau orang nanti, kalau musim panas, orang membakar itu rumput, nanti hangus baru berkahambur. Ini mungkin tahu berkambil padi karena itu. Tapi mengharapkan pengairan tidak ada. Pernah ada pengairan 2 Bapak Tobi,
hanya dilempar di lain tempat sampai sekarang tidak ada. Sebab kita mengeluh-elukan itu menunggu. Kerusakan das saat ini sudah cukup parah. Kalau kerusakan ini terus dibiarkan tanpa ada upaya penanggulangan, bukan tidak mungkin pada 10 atau 20 tahun mendatang, kebutuhan air bersih dan kebutuhan pengairan pertanian bagi warga yang tinggal di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kota Kendari akan terhenti atau habis. Sahabat alam, demikian edisi kita kali ini. Untuk kritik dan sarannya dapat Anda sampaikan kepada komunitas Insan Radio Lokal, Jalan Laute 3 nomor 9 Mandonga Kendari, telepon di 0401 327 860 atau Anda bisa email ke radioswa@telkom.net. Sampai jumpa pada program selanjutnya dan mari tetap bersahabat dengan alam.